Tutorial Kuliah Hukum Telematika. Topik pertama dari 30 topik. Pengantar Hukum Telematika. Disajikan di channel Global Tutorial. Hukum Telematika merupakan definisi dari hukum telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang disingkat menjadi hukum telematika. Saat ini informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berbagai referensi dikenal istilah cyber law yang merupakan keseluruhan asas-asas, norma ataupun kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi. Melalui kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Definisi hukum telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang disingkat telematika, dan di berbagai referensi dikenal dengan cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi. Istilah hukum telematika digunakan sebagai singkatan dari hukum telekomunikasi, konten multimedia dan informatika untuk memudahkan pembaca memahami tiga variabel dalam dunia cyber yang mencakup aspek telekomunikasi, konten dalam multimedia dan komunikasi. Dengan demikian, telematika identik dengan konvergensi teknologi informasi, komunikasi dan konten yang saat ini juga mencakup community sebagai variabel yang sangat penting. Pengertian cyber law juga dikemukakan oleh Pavan Dugal, acknowledged as one of the top 4 cyber lawyers in the world, gave a definition of cyber law in 1996, which is broadly accepted as follows. Simply speaking, cyber law is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of Internet and the World Wide Web. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others in cyberspace comes within the ambit of cyber law. Cyber law or Internet law is a term that encapsulates the legal issues related to use of the Internet. It is less a distinct field of law than intellectual property or contract law, as it is a domain covering many areas of law and regulation. Some leading topics include Internet access and usage, privacy, freedom of expression, and jurisdiction. Istilah cyber law juga didefinisikan sebagai definition. What does cyber law mean? Cyber law is the area of law that deals with the Internet's relationship to technological and electronic elements, including computer, software, hardware and information systems, is. Penggunaan media elektronik yang termasuk ke dalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan perdagangan atau bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce, e-commerce yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis. Penggunaan media elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diandalkan di dunia internasional dan nasional adalah teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu tulang punggung untuk mendorong kemajuan ekonomi. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum mayantara.
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk adalah dengan menggunakan electronic commerce, e-commerce, yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis. Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Dalam hal ini, cyber law juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika, telematika. Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication computing dan konten sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi. Definisi hukum telematika atau yang dikenal dengan cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, disingkat menjadi TIK. Perbuatan-perbuatan yang diatur seringkali bersifat tanpa batas, borderless, melintas batas-batas teritorial negara, berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Pertumbuhan dan perkembangan e-commerce pertama kali digunakan di Amerika sejak tahun 1960 ketika Electronic Data Interchange mulai digunakan dan telah mendorong para pengusaha internasional untuk memanfaatkan sarana teknologi informasi melalui perdagangan internet. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter virtual, tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur cyber law karena penggunaan TIK telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan dari mulai penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik dan lain-lain. Sumber-sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional yang terdiri dari 1. Konvensi-konvensi internasional publik dan perdata, 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, 3. Policy internasional di bidang cyber law misalnya, Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy, UDRP. Di samping itu, meskipun tidak bersifat norma terdapat pula beberapa pedoman yang menjadi rujukan secara internasional dan menjadi guideline. Misalnya, UNCITRAL Model Law on Electronic Digital Signature. Sumber hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang cyber law secara khusus. Ketentuan-ketentuan tentang cyber law yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misal, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Dalam hal gugatan perdata secara individual, dimungkinkan setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan berkaitan dengan kegiatan internet banking. Selama proses pemeriksaan hakim atas permohonan penggugat dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Selain penyelesaian gugatan perdata, sengketa yang berkaitan dengan internet banking ini harus pula dimungkinkan ditempuh penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Dengan semakin matangnya teknologi internet dan web, teknologi ini akan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan berbagi informasi, selain itu berbagi sumber daya lain yang bernilai. Penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut dapat memanfaatkan suatu layanan secara online yang berupa e-commerce. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan teknologi informasi. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif yang membedakan dengan perusahaan lainnya dalam satu pasar. Perkembangan teknologi informasi dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan,
kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan model-model bisnis yang sama sekali baru. Begitu juga, banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Teknologi informasi dapat berarti pula proses untuk mengumpulkan, collect, menyimpan, store, memproses, processing, mentransmisikan, transmission, memproduksi, dan mengirimkan dari dan ke industri atau masyarakat secara efisien. Cyber law ini bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang terdahulu antara lain, hukum kekayaan intelektual, HKI, hukum perdata internasional dan hukum internasional. Hal ini mengingat ruang lingkup cyber law yang cukup luas. Karena saat ini perkembangan transaksi online, e-commerce, dan program e-government pada tanggal 9 Juni tahun 2003 pasca USA E-Government Act 2002 Public Law semakin pesat. Kejahatan yang paling marak saat ini adalah di bidang HKI yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, dan sebagainya. Kejahatan itu ada kalanya dengan carding, hacking, cracking dan cybersquatting. Terdapat 3 pertahanan untuk meminimalisir tindak kejahatan di dalam bidang ini, yaitu melalui beberapa pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan pendekatan hukum. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber, dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Namun, lebih dari itu, perubahan-perubahan yang terjadi juga dinilai sangat revolusioner. Munculnya bisnis.com, meski terbukti sebagian besar mengalami kegagalan, tetapi sebagian besar lainnya mengalami keberhasilan, dan sekaligus ini dianggap fenomenal. Karena selain itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru, dimensinya pun segera mendunia. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, TI, dan internet ini, juga telah sangat mempengaruhi hampir semua bisnis di dunia untuk terlibat dalam implementasi dan menerapkan berbagai aplikasi. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih kalangan bisnis dalam kaitan ini, baik dalam konteks internal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dan eksternal, meningkatkan komunikasi data dan informasi antar berbagai perusahaan pemasok, pabrikan, distributor, dan lain sebagainya. Cyber law tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan. Demikianlah materi topik pertama tutorial kuliah hukum telematika. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.